Hai guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel Autofam TV. Nah, hari ini Mel akan nge-review mobil yang lagi ready stock di Autofam. Kali ini ada Toyota Rush. Nah, ini 1500 STR di Sportivo tahun 2019, kilometernya baru berjalan di 25.000 aja. Buat kalian yang penasaran dengan review hari ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa untuk dukung channel Autofam TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Check it out. Used to be so simple. Haven't got a clue as to why the world is filled with lies. But then again, we're sinful, 'cause we keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is I've been living. Shit's too serious, but I can't advance this. I've been living, but I can't get behind it. Oke guys, sekarang kita sudah di bagian eksteriornya. Yang pertama kita mau bahas dulu untuk bagian lampunya. Di Rush ini lampunya dia sudah DRL headlamp. Nah, kalian bisa lihat di sini DRL-nya yang garis sini. Untuk lampu utamanya dia sudah LED juga. Nah, kita lihat dulu di grill tengah. Grillnya juga ini warnanya dia hitam. Jadi dia ada hitam sama silver gitu garisnya di tengah. Terus ini ada logo Toyotanya juga. Fog lampnya sendiri di bagian bawah. Kalau fog lamp masih yang biasa ya, bola biasa. Dan untuk bodinya sendiri ini tuh dia sudah full body kit dari TRD-nya sendiri. Lanjut ya, kita ke bagian samping. Di bagian bodi sampingnya, nah bisa dilihat untuk ground clearance-nya juga masih aman banget ya untuk mobil si Rush ini. Kita mau lihat dulu untuk bannya. Di sini bannya dia dengan merek Bridgestone. Ukurannya dia ada di 215/60, ringnya yang 17. Velgnya juga sama, velg yang model TRD Sportivo punya. Nah, bisa dilihat ya modelan velgnya seperti ini. Lalu untuk spionnya dia sudah retract dan ada lampu sein di bawahnya. Untuk sensor parkirnya ini tuh dia di Rush yang TRD ini terdapat 6 sensor parkir ya guys. Nah, untuk electric mirrornya sendiri ini dia bisa kalian atur di bagian interiornya untuk electric mirrornya ya. Untuk talang airnya bisa teman-teman lihat dari depan sini sampai ke belakang sini nih guys. Oke. Nah, terus ini ada stiker dari TRD Sportivo-nya. Stikernya di bawah. Untuk roof spoilernya ini juga sama, roof spoiler dari TRD-nya. Oke, ini fungsinya apa sih roof spoiler ini Mel? Fungsinya adalah supaya teman-teman kalau mau bawa barang banyak, nggak mau di dalam bagasi, bisa taruh di bagian atas. Seperti itu ya. Lanjut kita mau lihat dulu ke bagian belakang. With our eyes wide open. Oke guys, sebelum kita bahas di bagian belakang, nah teman-teman bisa lihat di bagian atas itu dia ada shark fin ya guys. Nah, di atas itu. Lanjut untuk stop lamp belakang, nah bisa dilihat dia juga sudah LED untuk lampunya. Di bawah sini ada lampu seinnya, ada emblem Rush, terus TRD Sportivo, dan ada kamera mundurnya nih guys. Oke, lanjut nih ya, kita mau lihat dulu untuk di bagian bagasinya. Sebelum kita masuk ke bagasi, kita lihat dulu di paling bawah. Nah, ini ada ban serepnya di paling bawah. Oke guys. Terus untuk detailnya di bagian bumper bisa dilihat ini ada tulisan TRD Sportivo juga yang list merah ini. Oke. Kita langsung lihat secara keseluruhan. Untuk di bagian bagasinya ini nggak terlalu besar, tapi muatlah 2 barang koper kalian. Untuk di bagian interiornya bisa teman-teman lihat ya. Ini tuh dia kursinya ada 3 row dan ini bisa muat sampai 7-8 orang di dalam kabinnya. Kita lihat dulu yang pertama untuk emergency kitnya, dia dari sebelah sini.
Lalu di bagian bawah sini kosong ya, nggak ada apa-apa. Kunci-kuncinya nanti ada di bagian depan kiri penumpang. Oke. Paling Mel akan kasih lihat di ini aja sih guys. Untuk kursinya kita bisa dorong dulu. Nah, seperti ini. Dia tombol kecil gitu. Jadi ini tombolnya nih, kalian dorong ke depan. Nah, terus ini kalian tinggal tarik deh. Seperti ini. Oke. Tuh. Jadi untuk kalian taruh tuh, jadi lebih luas lagi sih, kurang lebih seperti ini. Di bagian belakang ada cup holder, terus ini juga ada lampu di sebelah kiri. Ada tempat cas juga, oke. Dan untuk AC-nya ini sudah double blower ya, di bagian tengah sama di bagian depan nanti. Oke. Sekarang kita bahas ke bagian interiornya ya. Thing that you're doing, you better watch what you keep from us before it's too late to go back. Our economy is broken. Oke guys, sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Langsung aja kita mau review. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kursi yang lagi Mel dudukin ini, dia masih yang bludru atau kain, jadi dia belum yang kulit ya, ras ini. Dan di bagian tengahnya pun dia tidak ada armrestnya, jadi teman-teman ini hanya kosong plong aja seperti ini. Kalau di bagian belakang sama ya, tadi kenapa Mel nggak review di belakang, karena yang belakang sama tengah ini kurang lebih mirip-mirip. Untuk headroomnya tuh masih tinggi, untuk legroomnya tuh Mel masih bisa bersantai seperti ini. Oke, kita langsung lihat nih ya, di tengah sini ada AC-nya. Ini untuk kalian pengaturan fan-nya, bisa kalian atur di sebelah sini. Nah, ini dingin ya, masih dingin banget. Lampunya juga di sebelah sini, lampu tengahnya, oke. Nah, teman-teman kalau misalnya mau pakai tinggal dimatikan aja. Lalu di bagian depan Mel ada cup holder satu buah, ini aja sih paling guys yang bisa Mel kasih unjuk. Nah, ini cup holdernya. Sama di paling bawah ada tempat cas lagi. Jadi kita ada ketemu dua ya tempat casnya ya guys. Tuh, seperti ini. Karpetnya juga karpet ras, masih bawaan dia. Oke, paling seperti ini aja sih guys. Ini untuk tempat-tempat kalian taruh barang atau buku-buku majalah kalian. Oke, kita langsung ke bagian depan ya. We shouldn't have to kill ourselves to serve someone else. This is Guys, nah di bagian kursinya ini tuh dia masih yang manual nih ya, tuh. Jadi dia masih ditarik maju mundur manual. Untuk kursinya juga sama, dia masih ya tuh manual juga. Untuk lebih tinggi, nah seperti ini. Tuh. Ini juga masih manual. Oke guys, kalian atur aja senyaman kalian. Nah, untuk setirnya di sini dia sudah dilapisi dengan kulit. Ini dia ada tombol beberapa aja sih. Ini untuk volume gitu. Volumenya. Terus ini untuk di bagian head unitnya, ini untuk connect telepon. Dan untuk nah tiltnya naik turun aja ya, seperti ini. Di paling bawah banget sih kalian aturnya. Oke. Untuk pengaturan lampunya di sebelah kanan, lampu jauh, lampu dekat, fog lamp di sebelah sini. Untuk wipernya di sebelah kiri. Oke. Nah, speedometernya sendiri, nah teman-teman bisa lihat di sini untuk kilometernya masih 25.000. Oke. Bisa kalian lihat untuk trip A, trip B-nya, range-nya. Nah, tuh oke ya, ini bisa dilihat di sebelah sini. Untuk AC-nya dia 360 derajat. Kalau yang kanan dan kiri yang paling ujung sekali. Kalau yang tengahnya enggak ya, ini yang biasa. Dashboard-nya ini masih plastik guys. Oke. Ini ada AC juga. Nah, ini masih plastik dashboard-nya. Terus teman-teman kalau perhatiin detail ya, untuk si head unitnya ini kan dia memang kecil segini aja space-nya. Tapi untuk nih secara keseluruhan yang besarnya, ini dia dibanderol dengan sama lampu hazardnya. Terus juga untuk dari head unitnya di sini ada menu, ada radio, nah disk, bluetooth, aux. Nah, bisa kalian atur Toyota Move, lagi-lagi di Toyota Move ya. Jadi ini aman banget. Sudah pernah Mel jelaskan mengenai Toyota Move ini. Ada aux-nya juga, bisa kalian connect kabel kalian, power buat volume kencang dan kecil. Terus ini juga head unit, masih head unit dari Toyota sendiri ya. Ini untuk pengaturan AC-nya di bagian paling bawah, temperaturnya satu temperatur aja. Jadi ini dia tidak rear AC. Terus ada tempat charge lagi, jadi banyak ya, ada 3 charge. Sama nih buat kalian taruh tempat barang deh.
Nah, seperti mah kalau mau motor rush ini untuk kuncinya bisa. Cup holdernya lumayan kecil dan hanya tersedia satu aja, jadi nggak cukup untuk 2 orang. Jadi yang satunya lagi ya mesti dipegang atau bisa dihabiskan minumannya ya. Kita langsung lihat untuk di bagian boxnya, nggak terlalu dalam juga, nggak terlalu ini juga sih guys, apa namanya, muat banyak barang lah, jadi cuma sedikit-sedikit aja. Kita lanjut ya ke bagian paling bawah. Untuk dashboardnya bisa dilihat untuk detailnya, ini warnanya beda sendiri, warna beige gitu, dan ada jahitan-jahitannya juga, plus ada tulisan Rush di paling ujung situ. Oke, kita lihat di dalamnya seperti apa. Dalamnya seperti itu ya, luas, dan ini masih ada buku pedoman atau buku servisnya, jadi masih komplit banget. Oke, teman-teman bisa nanti cek di sini. Terus ada plus remote-nya juga tuh ya, remote dari si Toyota-nya. Yang terakhir kita lihat ke bagian atas, ini masih dilapisi plastik semua. Terus ini juga ada tempat taruh kacamata kalian dan lampu tengahnya juga. Oke, kita naikin dulu satu-satu. Oke deh, sekian untuk review dari Toyota Rush 1500 STR di Sportivo tahun 2019. Kilometernya baru di 25.000 aja. Nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil Toyota Rush, nah kita lagi ada ready stock 2019 dan juga ready stock 2016. Nah, untuk harganya, harga yang kita buka di Toyota Rush 2019 ini, kita buka di 230-an juta rupiah. Teman-teman bisa langsung aja cek website kita yang ada di bawah sini di www.autofam.net, dan juga bisa langsung telepon mail aja untuk tanya-tanya lebih lanjut, tanya alamat showroom kita, tanya hitungan kredit, tanya STNK-nya, boleh banget langsung aja telepon mail di bawah sini di 08138 94 kali 0777. Oke, 08138 94 kali 077. Oke guys, dicatat ya. Untuk nilai pajaknya ini di 4,9 juta atau kita bulatkan menjadi 5 juta aja ya. Pajaknya juga masih lumayan panjang di bulan 6 tahun 2021. Sekian untuk review dari Toyota Rush ini, semoga dapat berkenan dan semoga teman-teman bisa juga paham ya, atau mendapatkan sedikit pengetahuan lah dari review mobil yang ada di Autofam. Dan Mel mau ingetin lagi, kalau teman-teman beli mobil di Autofam, kita jamin 3 hal: bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometer pasti asli. Dan juga untuk mobil-mobil yang ada di Autofam yang sering kita review itu adalah mobil milik Autofam sendiri. Jadi kita nggak pernah review dari mobil orang lain ataupun titipan, nggak pernah ya guys. Salah banget kalau misalnya kita pernah kayak gitu. Kita nggak pernah sama sekali, ini pure punya kita sendiri. Oke? Kalau misalnya kalian mau langsung datang, boleh langsung telepon mail aja dulu. Oke, ceki dulu. Bye-bye, see you. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. But I can't get back.